Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebentar lagi saya on cam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Agak agak batuk. Kita langsung kali ya, paparan studi kasus. Facebooknya nggak pakai itu deh. Bisa? Silakan kelompok 1. Silakan. Kelompoknya Gaida. Betul? Iya Mbak, betul. Kita lagi saya mau belum buka ini buka ya, dulu. belum setup share screen ya? Iya Mbak. Oh, sebentar. Wait a minute. Ya, silakan. Mbak, saya izin share screen ya, Mbak. Ya, silakan. Izin mulai presentasinya ya, Mbak. Silakan, Radinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Cindy, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Anissa, Gaida Cikal Koirunisa, Nurjana Ashifa, dan saya sendiri Radinka Putri Arbi, dan juga Isnaini Makfira akan mempresentasikan studi kasus mengenai konflik antara suku Aceh dengan suku Jawa di Aceh. Yang selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah wawasan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata mawas dalam bahasa Jawa yang bermakna memandang atau melihat. Sedangkan wawasan kebangsaan memiliki pengertian sudut pandang seseorang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan
Suaranya kedengar nggak? Wawasan berasal dari kata mawas dalam bahasa Dengar Jawa. agak jauh ya, Nur Anissa. Ya. Wawasan berasal dari kata mawas dalam bahasa Jawa yang bermakna memandang atau melihat. Sedangkan wawasan kebangsaan memiliki pengertian sudut pandang seseorang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sifat bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa studi kasus dari wawasan dari materi wawasan kebangsaan ini. Menurut data dari Biro Pusat Statistik atau BPS, jumlah suku di Indonesia pada tahun 2010 itu kurang lebih 1.340 suku ataupun bangsa yang terdiri atas 300 kelompok etnik. Namun, adanya interaksi antar suku bangsa ini seringkali menimbulkan beberapa konflik. Hal tersebut disebabkan karena hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang intoleran atau tidak menghormati suku satu sama lain. Macam-macam konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia ini diantaranya konflik antara suku Dayak dengan suku Madura di Sampit, antara suku Aceh dengan suku Jawa di Aceh, antara suku Lampung dan suku Bali di Lampung, antara suku asli Bangka dengan suku pendatang di Pulau Bangka, dan konflik antar suku di Pulau Papua. Nah, studi kasus yang kita ambil ini adalah konflik di Aceh antara suku asli Aceh dengan suku pendatang atau suku Jawa. Konflik ini telah berlangsung sejak lama. Adanya konflik ini dilatar belakangi oleh sejarah panjang pada masa lalu, di mana kerajaan Majapahit ini pada zaman dahulu sempat menginvasi kerajaan Aceh, yang kemudian hingga era modern masih menyisakan luka. Selain karena sejarah panjang tersebut, diskriminatif yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pada masa Orde Baru, yang juga dianggap sebagai pemerintahan Jawa, karena saat itu dipimpin oleh orang Jawa yang tinggal di Jawa. Kembali membuka luka lama yang memicu meningkatnya rasisme dan juga kecurigaan di antara kedua suku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, warga Aceh yang tidak suka dengan pendatang, terutama yang berasal dari suku Jawa, berusaha mengusir mereka dari tanah Rencong, sebutan untuk Aceh. Masyarakat Aceh yang berusaha mengusir suku-suku pendatang melakukan gerakan separatis di bawah bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Tidak hanya ingin mengusir masyarakat pendatang dari tanah Aceh, GAM juga ingin memisahkan diri dari negara Indonesia karena menganggap perhatian yang diberikan pemerintah tidak sepadan dengan jasa-jasa perjuangan masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Konflik ini menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, setidaknya 15.000 orang menjadi korban akibat perbedaan keinginan antara GAM dan RI tersebut. Yang saya akan menjelaskan tentang hubungan wawasan kebangsaan dengan konflik antar suku Jawa dan suku Aceh. Dengan banyaknya etnik atau suku yang ada di Indonesia menimbulkan adanya multikultural sehingga rawan terjadinya konflik. Konflik antara suku Aceh dengan suku Jawa tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu salah satunya nilai kekeluargaan. Perseteruan antara suku Aceh dan Jawa ini juga memperlihatkan wawasan kebangsaan yang lemah sehingga menimbulkan konflik. Ini juga merupakan hal yang harus dicegah agar tidak menimbulkan inferioritas dan superioritas antar suku bangsa. Selain itu, perlu adanya penguatan wawasan kebangsaan untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dan mencegah konflik antar suku Aceh dan suku Jawa ataupun antar suku lainnya terjadi lagi di masa depan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan wawasan kebangsaan SDGs Goals ke-16. Jika dilihat dari SDGs Goals ke-16, adanya konflik antar suku Aceh dengan suku Jawa tentu tidak sesuai dengan targetnya, yaitu secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait. Target ini belum sepenuhnya dapat terlaksana akibat banyaknya konflik yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dari studi kasus di atas bahwa konflik ini menyebabkan setidaknya 15.000 korban jiwa antar kedua belah pihak. Terima kasih.
Sekian pemaparan presentasi materi dari kelompok 1 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Radinka. Saya lanjut ya ke kelompok 2. Nanti di akhir seperti biasa kita Q&A dan saya ada paparan sedikit mengenai wawasan kebangsaan. Silakan. Izin share screen ya, Mbak. Ya. Bisa langsung dimulai, Mbak? Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rangga Syaputra, Muhammad Fadil Gibran Wijaya, Abdillah Ibnu Kuncoro, Rizky Ramdhani Saifullah, dan Farel Firman Saputra. Di sini kami akan membawakan sebuah studi kasus mengenai wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan SDGs poin 16. Untuk studi kasusnya ini kita menyangkut peran mahasiswa dalam masyarakat sosial. Untuk slide selanjutnya. Nah, peran mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat itu berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Kita bahas dulu ya ininya, studi kasusnya. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dudung Abdurrahman menyampaikan setidaknya ada 4 peran yang bisa diambil oleh para mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah peran untuk mengontrol kehidupan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam acara kuliah umum bertema penguatan wawasan kebangsaan yang digelar di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, dan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan kerja KSAD di Satuan Jajaran Kodam 1. Sebagai pembuka, Dudung membahas tentang perkembangan dan kebebasan media sosial berbasis internet saat ini. Menurut dia, penggunaan internet didominasi oleh generasi Z atau milenial sebesar 73,9% atau 145,4 juta orang dengan waktu akses kurang lebih 8 jam per hari. Kondisi ini menurut KSAD harus dikelola dengan baik dan benar sehingga meningkatkan produktivitas kaum muda. Dia menyampaikan perhatian terhadap era kebebasan media saat ini di mana dia memandang bahwa media sosial bukan hanya untuk membawa dampak baik tapi juga dampak buruk. Namun, Dudung mengapresiasi kemampuan serta cara berpikir kritis dan pengetahuan yang luas dari generasi saat ini. Hal ini tentunya menjadi potensi yang harus dipupuk, dikembangkan, dan diarahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu, sebagai penutup, Dudung berpesan bahwa mahasiswa sebagai generasi milenial harus ikut aktif menyuarakan penggunaan media sosial secara bijak dan cerdas di masyarakat. Cita-cita harus diperjuangkan sebagai jalan untuk menyumbangkan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Korelasi dengan SDGs nomor 16, yang pertama perdamaian dengan menjadikan mahasiswa sebagai kelompok pengontrol di masyarakat, maka perdamaian di antara masyarakat akan mudah terwujud. Kemudian ada poin keadilan, yaitu dengan peran mahasiswa sebagai kontrol di masyarakat dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya di tengah masyarakat. Selanjutnya ada poin yang terakhir itu ada poin kelembagaan yang tangguh, di mana peran TNI dalam hal ini mengingatkan bahwa mahasiswa sebagai alat kontrol di masyarakat menunjukkan integritasnya dan totalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu lembaga negara.
Baiklah, sekian pemaparan studi kasus yang mengenai wawasan kebangsaan dari kelompok 1, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kelompoknya Farid. Saya lanjut kelompok 3 ya. Move on third group. Izin share screen ya, Mbak? Ya, silakan. Yang share screen siapa? Deva atau siapa? Iya, Deva, Mbak. Ya. Ya, izin mulai, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawasan kebangsaan. Di sini kami beranggotakan Muhammad Syahdan Altaf, Deswira Widya, Diva Maurelia, Indria Putri Maharani, dan Muhammad Akbar Yafi. Next slide. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. SDG sendiri merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs Goal 16 memiliki tujuan yaitu berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dan juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Program pemerintah Kampus Merdeka untuk meningkatkan perkembangan diri. Budi merupakan mahasiswa UPN Veteran Jakarta semester 5. Budi saat ini belum memiliki pengalaman kerja dan sangat khawatir dengan masa depannya. Sedangkan teman seumuran Budi sudah memiliki pengalaman bekerja. Oleh karena itu, Budi memiliki keinginan untuk mengikuti program Kampus Merdeka di mana Kampus Merdeka ini memfasilitasi mahasiswanya dengan program Magang Merdeka. Magang Merdeka ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri di luar kelas perkuliahan. Hal ini mencerminkan bahwa Budi ingin mengembangkan wawasan kebangsaannya dengan cara mengikuti program pemerintah Kampus Merdeka. Hal ini juga sejalan dengan poin SDGs 16 karena Budi memanfaatkan instansi kampus dengan sebaik mungkin. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Izin share screen ya, Mbak? Baik, izin mulai ya, Mbak. Apa suara saya terdengar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Alifia Zahra Kinanti, Adinda Sarvina, Rahma Alianisa, saya sendiri Halimatun Zakia, dan Raja Ramadan akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan dan kaitannya dengan SDGs yang ke-16. Pemaparan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Studi kasusnya itu ya kenapa Indonesia tidak boleh protes rendang diklaim Malaysia. Nah, rendang merupakan warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Hal ini tuh membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu menjadi renggang dan orang-orang Indonesia itu melakukan protes di kedutaan besar Malaysia. Nah, di situ orang-orang Indonesia tuh ramai berjuang mempertahankan rendang itu. Nah,
Kalau menurut Bondan, pemerhati warisan kuliner, kenapa orang-orang Indonesia itu gampang marah saat rendang ini diklaim oleh Malaysia, padahal orang-orang Indonesia sendiri saat ke luar negeri itu oleh-oleh yang dibawanya itu bukan rendang, tapi donat ataupun makanan-makanan luar negeri lain. Nah, menurut Bondan juga kita tidak memakai masakan Indonesia itu sebagai pusat dari kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bisa dilihat di Singapura ini, pemerintahnya sadar bahwa kalau mereka nggak melakukan sesuatu, maka makanan tradisional dan juga masakan pinggir jalan itu akan tergusur dan hilang. Makanya pemerintah di Singapura ini memberikan subsidi yang luar biasa dan juga mereka mendirikan sekolah supaya warga negara di Singapura itu belajar dan biar resep-resep tradisionalnya itu mereka tetap terjaga. Bagi siapapun warga negara yang belajar di sekolah tersebut akan diberikan subsidi sebesar 90%. Nah, menurut Bondan juga di Indonesia itu salah satu masakan yang sudah mulai tergusur itu masakan Betawi. Boleh next. Oke, selanjutnya ini adalah hal-hal yang harus dilakukan demi mencanangkan wawasan kebangsaan berkaitan dengan rendang tadi. Yang pertama itu dengan menjalankan pendidikan berkelanjutan. Maksudnya itu dengan memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat Indonesia nih sejak dini soal makanan tradisional atau makanan lokal Indonesia. Melalui apa? Bisa melalui sekolah formal maupun informal, kayak Singapura tadi. Tapi nggak cuma lewat sekolah-sekolah aja, bisa juga lewat dunia hiburan, kayak kan udah banyak tuh acara masak TV yang sama chef-chef terkenal yang ceritanya masak-masakan Indonesia gitu. Nah, itu bisa lewat situ. Jadi kita nggak cuma tahu makanan jadinya aja atau namanya aja, tapi kita juga bisa tahu resep-resepnya apa aja, terus background makanannya dari mana asalnya, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah memelihara kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ini sebenarnya kayak timbal balik dari pendidikan berkelanjutan tadi. Jadi kita bisa lebih sadar dan lebih tahu nih kekayaan atau makanan tradisional yang kita punya. Kita jadi tahu, oh ternyata bahannya atau sumber daya alamnya itu nggak semua negara bisa milikin ya, terutama negara-negara Eropa tuh. Kan rempah-rempahnya kalau dibandingin sama kita lebih kayak kita kan. Oh ternyata cara produknya, cara mengelolanya itu khusus dari nenek moyang kita ya, kayak gitu. Nah dari situ kita tahu dan kita bisa sadar untuk menjaga makanan tradisional tadi. Terus yang ketiga adalah meningkatkan karakter bangsa. Tingkatan karakter bangsa itu bisa dengan mempelajari sejarah-sejarah makanan tradisional itu sendiri, kayak gitu. Atau enggak dengan kok bisa ya orang Indonesia lidahnya tuh ternyata nggak cocok sama makanan tertentu, kayak gitu. Selanjutnya Halim. Yang selanjutnya itu dengan memelihara konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Selamat datang, kami ucapkan pelanggan KRL. Kita harus tetap tahu bagaimana memelihara konsep wawasan Nusantara itu sendiri. Kita harus memelihara dan memahami bagaimana cara pandang atau sikap bangsa Indonesia kita sendiri, yang dimana itu mengandung kemampuan untuk mengenali jati diri kita, untuk lingkungan keluarnya atau ke dalam, dengan mengutamakan falsafah hidup bangsanya, yaitu kita ada Pancasila. Sedangkan untuk konsep ketahanan nasionalnya itu, kita dituntut untuk mengerti bagaimana mengembangkan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras. Jadi dalam memahami konsep wawasan Nusantara itu, kedepannya akan menentukan cara kita sebagai bangsa untuk mendayagunakan kondisi lain seperti geografi, sejarah, Ipolek Sosbud Hankam dalam menjamin kepentingan nasional, termasuk juga kebudayaan, bagaimana makanan tradisional yang ada pada jati diri bangsa kita.
Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada meningkatkan daya adaptasi. Dalam upaya meningkatkan daya adaptasi ini, bisa dilakukan melalui penyebarluasan nilai-nilai budaya ke luar negeri, pameran, festival, ataupun menyebarkan pelaku dan identitas dalam hal ini misalnya seperti koki ke luar negeri. Lalu juga kita bisa melakukan pengkajian dengan penelitian ilmiah untuk mendalami dan memahami makna dan nilai unsur kebudayaan nasional itu sendiri agar hasilnya itu berguna bagi perkembangan di masa mendatang. Yang terakhir itu mampu menyerap budaya global yang sesuai dengan budaya bangsa. Kita juga harus mampu menyerap hal-hal positif dari budaya global untuk diakulturasi dengan yang sesuai dengan bangsa kita. Next. Oke, selanjutnya ada korelasi dengan SDGs, yaitu masuk ke SDGs nomor 11, yaitu dengan poin mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, yang kedua, yaitu korelasi dengan SDGs nomor 16. Penjelasannya adalah memperkuat institusi nasional yang terkait, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pengembangan kapasitas pada semua level. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kelompok berapa? 5 ya. Saya share screen ya, Mbak. Ya. Baik, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Cindy. Selamat pagi juga buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadira Hairani, Nur Fazri Anggraini, Namira Nazandara, Adam Revi Effendi, dan Safa Nabila. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawasan kebangsaan sebagai pondasi keselarasan bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tujuan utama wawasan kebangsaan adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Salah satu manfaat dari wawasan kebangsaan adalah timbulnya rasa menjiwai dan semangat bangsa. Contoh studi kasus, yaitu krisis multidimensional di Indonesia. Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998 telah membawa akibat yang sungguh di luar perkiraan siapapun. Bahkan tak pula prediksi para ahli. Krisis tersebut pada kisah lanjutannya berkembang dan meluas mencapai krisis multidimensional, ekonomi, politik, sosial budaya, dan kemudian identitas bangsa. Kemudian krisis ekonomi tersebut ditandai dengan kesulitan memperoleh bahan-bahan pokok dan kesempatan kerja, yang kemudian menjadi pemicu timbulnya gerakan mahasiswa yang muncul bagaikan ribuan semut. Gerakan mahasiswa itu kemudian menciptakan kesadaran kolektif komponen bangsa yang lain. Untuk menyadari bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi haruslah diawali dengan reformasi dalam bidang politik. Reformasi di bidang politik yang semula diarahkan pada pembersihan pemerintah dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kemudian akronimkan dengan menjadi KKN, ternyata tidak mendapat sambutan yang positif dari pemerintah Presiden Soeharto yang ketika itu berkuasa. Akibatnya kekecewaan timbul sebab ketidakresponsifan pemerintah, malah membawa tuntutan yang sifatnya lebih mendesak, yaitu perlu pergantian pimpinan pemerintah dari Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa mengulirkan tuntutan pergantian pimpinan nasional, akhirnya mampu memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Ketika itu, ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR untuk menyatakan tuntutannya. Ternyata pergantian pimpinan nasional tersebut melahirkan suasana politik yang hiruk-pikuk. Tiba-tiba semua orang ingin berbicara dan didengar suaranya, termasuk dari mereka selama ini dikenal sebagai pendukung
setia rezim masa lalu. Akibatnya banyak bungulan politik yang ikut bermain dalam kancah politik Indonesia. Bermacam isu pula menjadi sasaran untuk dihembuskan pada masyarakat. Di antara sekian banyak isu itu adalah tuntutan desentralisasi kekuasaan dan pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berbagai cara tuntutan itu dimunculkan dalam kasus terakhir di Aceh, bahkan sampai menggelar SUMPR atau Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh sebagai media pengungkapan tuntutan masyarakat Aceh. Khusus untuk hal itu, beragam ide yang ditawarkan sebagai solusi pun muncul. Dari sekedar menuntut pembagian keuangan yang lebih adil, tuntutan otonomi yang lebih luas, tuntutan federasi, sampai ke tuntutan kemerdekaan. Next slide. Baik, untuk kaitannya dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu, kasus tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Dikarenakan yang pertama, pemimpin tidak transparan dan tidak responsif terhadap suara rakyat. Dinilai pada pemimpin pada saat itu, Presiden Soeharto dinilai tidak memberi tanggapan yang positif pada gerakan KKN, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya timbul kekecewaan dari rakyat yang berkaitan dengan poin kedua, yaitu timbulnya krisis kepercayaan masyarakat dengan pemimpinnya. Di sini rakyat menganggap bahwa Presiden Soeharto pada masa itu tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, serta pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Kegagalan itu menimbulkan tuntutan yang lebih besar, yaitu penuntutan pergantian pemerintahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Safa. Yang ketiga, ada banyaknya aksi demonstrasi mahasiswa untuk membela kesejahteraan rakyat. Karena krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan angka pengangguran yang naik dan kemiskinan yang meningkat. Lalu terjadi kericuhan memakan korban jiwa akibat dari kericuhan aksi demonstrasi tersebut. Aksi demonstrasi tersebut untuk menyuarakan suara untuk menurunkan Presiden Soeharto sebanyak 1.190 orang tewas terbakar dan 27 orang meninggal karena senjata. Yang terakhir ada tindakan genosida. Ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan kebangsaan yang bebas. Karena etnis Tionghoa di Indonesia pada saat itu dibasmi, dilecehkan, kemudian diperkosa ramai-ramai dan dibunuh. Untuk keterkaitannya dengan poin-poin SDGs adalah pada poin 10. Yaitu menciptakan keselarasan di seluruh tingkat kehidupan, baik lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Dan keterkaitannya dengan poin 11 adalah yaitu untuk menciptakan komunitas yang seimbang di segala aspek kehidupan, di mana kehidupan manusia, jasmani dan rohani dapat berselaras dengan kehidupan alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada poin ke-16 SDGs, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, itu tuh bertujuan untuk menyediakan akses keadilan serta membangun institusi yang tangguh gitu. Dan seperti yang kita tahu, institusi yang kuat dan tanggap dalam eksekusi dan eksistensinya di Indonesia ini masih sangat minim. Sehingga dalam menanggulangi krisis ekonomi multidimensional di Indonesia, tentunya perlu terciptanya institusi keadilan untuk mengawasi dan juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, serta menciptakan keadilan di berbagai bidang kehidupan baik bernegara dan juga berbangsa. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Namira. Lanjut. Ada Namira, ada Nadira ya. Izin share screen ya, Mbak. Ya, silakan Sandi. Nah, ini Sandi, saya Cindy, dekat-dekat nama ya. Silakan. Apa sudah kelihatan? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yusuf Sawat Marlut Wagutom, Purai Aulia Putri, Musdalifah Harizah, Muhammad Farhan Reza, dan Syahdi Rizky Andika. Dalam presentasi ini kami akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan kaitannya dengan SDGs yang membawa studi kasus tentang
Timur Leste. Mari kita mulai. Pengertian dan hakikat wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan ialah suatu cara pandang dari bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri, serta lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan, baik itu bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara. Hakikat wawasan kebangsaan. Suatu keutuhan nasional atau nusantara yang dalam artiannya suatu sudut cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti, setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sekarang kita lanjut ke studi kasus, yaitu kisahnya Timor Leste dari Indonesia. Pada tahun 1991 terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz. Peristiwa tersebut diawali dengan tentara Indonesia melepaskan tembakan terhadap 4.000 pelayat kemerdekaan di sebuah pemakaman yang saat itu sedang memburu seorang siswa muda yang terbunuh oleh tentara. Peristiwa ini menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, dan momen tersebut terabadikan oleh seorang jurnalis foto Inggris. Kejadian tersebut disiarkan di televisi negara-negara barat, dan untuk pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat mengutuk Indonesia atas kejadian tersebut. Negara Indonesia menjadi bulan-bulan beberapa negara dan banyak yang menggunakan isu Timor Timur untuk mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh Uray. Kisahnya Timor Leste dari Indonesia, Presiden B.J. Habibie mendapat surat dari Perdana Menteri Australia, John Howard, di tanggal 19 Desember 1998 yang berisi mengenai usulan untuk melakukan peninjauan ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timor Timur. Hampir sebagian besar rakyat Tim-Tim turut serta dalam pelaksanaan referendum pada 30 Agustus 1999 dengan kondisi relatif aman. Akan tetapi sehari setelah referendum dilaksanakan, suasana menjadi tidak terkendali dan terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Sehingga akhirnya Sekjen PBB baru menyatakan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 September 1999. Hasil dari referendum tersebut kini sekitar 78,5% menolak otonomi, 21% mendukung otonomi, dan sisanya 7.985 suara dinyatakan tidak valid. Pada tanggal 4 September 1999, hasil referendum secara resmi diumumkan di Dili yang menyatakan bahwa masyarakat Timur Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Farhan. Farhan, tolong baca itunya terkait tentang SDGs. Oke, mungkin di sini saya aja yang bacanya. Untuk keterkaitan dengan SDG 19, peristiwa pembantaian Santa Cruz di Timor Leste disebut salah, sebab dari kejadian ini di pihak Indonesia telah mengganggu keamanan wilayah tersebut. Hal ini telah melanggar salah satu poin pada SDG 19, yaitu peace atau perdamaian. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan hal ini sebagai pelajaran agar tidak terulang dan harus lihat segala masalah apapun dari berbagai aspek demi menciptakan keamanan dan kedamaian. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Yosua. Untuk itu, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan sistem preventif yang menjaga disintegrasi nasional. Lalu perlunya pemerataan pembangunan untuk mencegah kesenjangan dalam menciptakan integrasi nasional tersebut. Lalu yang ketiga, integrasi nasional yang menciptakan sifat loyalitas terhadap bangsa dan negara perlu diperkuat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada lagi kelompok yang belum? Ada Mbak, kelompok Ya, saya. silakan Syarla. Ya. Silakan Hana, mungkin bisa share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Cindy dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Marsha, Sarla, Nadia, Hana, dan Anissa ingin mempresentasikan mengenai wawasan kebangsaan dan SDGs Goals 16. Slide selanjutnya. Iya, jadi di sini ada wawasan kebangsaan dengan SDG 16 Peace, Justice, and Strong Institution. Nah, yang pertama itu ada wawasan kebangsaan yang merupakan sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, kami mengaitkan target SDG 16 ini dengan wawasan kebangsaan, yaitu pada 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan mengembangkan aset yang dicuri, dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir. Lalu dengan diterapkannya wawasan kebangsaan untuk mencapai SDGs Goal 16, diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang bersedia untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa, sehingga tidak terjadi perpecahan antar golongan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk studi kasus yang kita angkat adalah penembakan pekerja Tower Base Transceiver Station atau BTS di Papua oleh KKB. Sebelumnya KKB sendiri adalah kelompok yang menginginkan Papua melepaskan diri dari NKRI. KKB termasuk dalam anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. Pada tahun 1969, PBB menyetujui bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Namun Papua ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia melalui OPM dengan melakukan perlawanan terhadap TNI dan Polri. Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 1960-an hingga sekarang. Berdasarkan peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, aksi pro kemerdekaan Papua dipicu akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh beberapa oknum tentara Indonesia di Papua Barat kala itu. Beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan TNI yaitu memenjarakan orang-orang yang pro kemerdekaan Papua karena terlibat dalam protes, membunuh orang Papua dan menyerang wartawan di Papua, di samping tuduhan penyiksaan dan pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan Papua. Selain itu, pemerintah Indonesia yang dianggap apatis dan tidak adil terhadap warga Papua memicu kekecewaan, sehingga menimbulkan gerakan pro kemerdekaan Papua. Kelompok separatis tersebut dinilai memiliki trauma di masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian istilah OPM kini lebih populer disebut dengan KKB. Kelompok KKB secara brutal dan tak hanya menyerang TNI atau Polri saja, namun juga menyerang warga sipil dan juga pendatang. Diduga kelompok KKB mendapatkan senjata dari hasil penyelundupan dan juga perampasan. Ya, jadi baru-baru ini 9 karyawan PT Palaparing Timur Telep Napita di distrik Beoga
Kabupaten Puncak, Papua, diserang KKB tepatnya pada Rabu 2 Maret 2022 dini hari. Serangan di distrik Beoga tersebut menewaskan 8 karyawan PT dan 1 korban bernama Nelson Sarira berhasil selamat dari serangan maut tersebut. Korban selamat diketahui harus menunggu pertolongan selama 3 hari di kamp lokasi penyerangan KB hingga akhirnya ia dijemput oleh tim evakuasi bersenjata lengkap pada Sabtu 5 Maret 2022. Selanjutnya, kelompok kriminal bersenjata tersebut menembak hingga tewas 8 orang karyawan PTT di Kabupaten Puncak, Papua. Para korban diserang KKB saat memperbaiki Tower Base Transceiver Station 3 Telkomsel. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengapa penembakan ini dapat terjadi. Menurut pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan terorisme mengatakan bahwa aksi yang dilakukan KKB merupakan dari strategi mereka dan ada motif eksistensi ingin menunjukkan keberadaan mereka. Selain itu, semuanya mereka juga menunjukkan perlawanan terhadap program-program pemerintah. KKB ingin menunjukkan teror dan melakukan kekerasan, menakut-nakuti supaya pihak luar tidak masuk melakukan pembangunan karena mereka takut kalau misalnya pembangunan bisa masuk ke Papua dan merata ke Papua, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi dan dampaknya bagi mereka, anggota KKB adalah mereka akan semakin tidak ada tempat di hati masyarakat. Lalu yang kedua, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini menyatakan bahwa jika Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, mengetahui adanya keterlibatan aparat keamanan Indonesia atau TNI Polri dalam proyek pembangunan nasional, maka orang-orang di proyek itu bisa jadi target karena musuh mereka adalah aparat keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Charlotte. Oke, kita sudah membahas mengenai kronologi kejadian, juga memperkenalkan kepada teman-teman mengenai KKB dan mengapa penembakan ini bisa terjadi. Selanjutnya kita masuk ke akibat yang ditimbulkan adalah merugikan banyak pihak. Kenapa? Karena tower ini kan menara base transceiver station ini atau BTS itu kan untuk jaringan telekomunikasi 4G di Papua sana. Nah, yang dirugikan di sini adalah pihak kepolisian, militer, juga OPM sendiri karena mereka membutuhkan fasilitas komunikasi tersebut. Contohnya TNI perlu berkomunikasi dengan pasukan yang berada di daerah pegunungan dan sebaliknya OPM pun memerlukan internet untuk mengkomunikasikan atau memberitahukan kepada dunia apa yang sedang terjadi di Papua. Nah, yang paling dirugikan sendiri adalah para masyarakat sipil ya, apalagi korban, karena mereka lah yang menjadi korban pada insiden tersebut. Maka dari itu, pemerintah menekankan untuk pentingnya perlindungan kepada masyarakat sipil. Pemerintah pun sedang menarasikan pendekatan kesejahteraan di Papua. Pendekatan keamanan juga terus dilakukan. Perubahan nama operasi oleh pihak kepolisian dari Nemangkawi menjadi Damai Kartens juga dinilai tidak banyak mengubah substansi. Sayangnya pendekatan keamanan itu pada akhirnya tidak bisa menjamin keselamatan para pekerja PTT yang tadi ditembak oleh KKB. Baik, mungkin sekian dari paparan presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar Syarla kayak ini ya, news anchor ya. Kayak dia ada di kejadian itu gitu. Ya, silakan. Ada lagi? Habis?
Kalau habis mungkin saya paparan sebentar ya. Jadi tadi sebetulnya yang kalian sampaikan gitu ya, itu sudah sangat komprehensif ya. Bagaimana misalnya studi-studi kasus yang ada itu sebagai bagian dari bagaimana memahami wawasan kebangsaan ya. Nah, apakah terlihat slide saya? Terlihat? Terlihat, Mbak. Terlihat ya. Ya, jadi memang wawasan kebangsaan ini masuk dalam materi di kelas kecil ya, dengan beberapa bahan kajian yaitu pemahaman nasionalisme ataupun wasbang, wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan dan kompetensi membentuk karakter bangsa. Kalau ditelaah lagi gitu ya, ada dua terminologi sebetulnya di dalam terminologi wawasan kebangsaan ya, di dalam satu frase wawasan kebangsaan. Wawasan itu kan cara pandang ya, perspektif, points of view, kemudian kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan satu bangsa atau kesadaran diri sebagai warga dari satu negara. Sehingga ketika dilebur menjadi satu, wawasan kebangsaan menjadi atau dimaknai sebagai sudut pandang atau cara pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan juga eksternal. Nah, sebetulnya ini semua digunakan untuk digunakan untuk mencapai kepentingan nasional dari mulai kondisi geografis, gitu ya, sejarah, demografi, Ipolexos Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, yang memang bisa diberdayakan untuk mencapai kepentingan nasional. Ya. Kemudian ada pengorbanan, gitu ya, kesederajatan, ya, egaliter, lalu kekeluargaan, ya, yang memang ini juga bisa diberdayakan ya oleh satu bangsa untuk mencapai kepentingan nasional. Jadi memang tiga nilai ini yang utama ya, three main value dari wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana sih Mbak cara memahaminya gitu ya? Sebetulnya kalau dilihat ya, ditelaah ya, kalau kita analisis, kita elaborasi lagi, nilai kebangsaan itu sumbernya dari ideologi Pancasila ya, dari mulai sila 1 nilai religius, nilai kekeluargaan di sila 2, nilai keselarasan di sila 3, nilai kerakyatan sila 4, dan nilai keadilan di sila 5 ya. Nah, adapun beberapa maknanya misalnya mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban gitu ya, sehingga bisa terbentuk satu karakter bangsa. Nah, ini tadi yang kalian kasih kasus ya, misalnya tadi Aceh dengan masyarakat Aceh dengan masyarakat Jawa yang ada di Aceh gitu ya. Nah, itu fighting di situ misalnya. Kemudian masyarakat mana tadi? Papua dengan lupa saya. KKB, Mbak. KKB, ya. Nah, itu juga yang baru-baru ini kan ya? Ya, yang baru-baru ini. Nah, sehingga itu juga menjadi perhatian ya. Nah, sebetulnya segini banyak etnis, ini kan etnis gitu ya. Nah, sebetulnya kalau mau terjadi yang kayak kalian sampaikan tadi ya ini rawan dan konflik. Pada akhirnya konflik ya. Tapi ketika seharusnya multicultural ini diberdayakan, seharusnya untuk membentuk satu karakter bangsa yang memang harmoni di situ gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya kita melihat orang lain berbeda, different gitu ya dalam tanda kutip, padahal hanya berbeda misalnya warna kulit gitu ya, atau mungkin berbeda cara pandang, atau mungkin berbeda tradisi ya. Itu tidak bisa kita bilang wah dia tidak bagian dari kita gitu ya, nggak bisa karena memang semuanya one nation ya, one identity, one nation. Sehingga mau itu Papua, Aceh, Jawa, Minang, Sulawesi ya semuanya memang masih Indonesia gitu ya, belong to Indonesia. Nah,
Ini tadi ya, Ipolexosbud itu, Ipolexosbud Hankam itu tidak berdiri sendiri sebetulnya, tapi saling terintegrasi untuk membangun karakter. Ya, makanya kita sering dibilang misalnya masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beragama, sebetulnya karena ini semua. Ya, nah seharusnya ini diberdayakan untuk kepentingan nasional. Ya, tapi apa yang permasalahan yang kita hadapi? Ya, we still facing these obstacles ya. Ada problems ya. Nah, problemnya apa? Belum optimal pembentukan karakter bangsa. Kurangnya keteladanan para pemimpin sehingga kita sulit mencari role model yang tepat ya. Lemahnya budaya patuh. Nah, ini juga ya. Kita memang bangsa yang ramah gitu ya. Tapi kalau dikasih instruksi nggak jalan. Ya, nggak langsung jalan, iya nanti, iya gitu ya. Nah, itu jadi kita lebih kepada ini ya, procrastinate ya jadinya. Kita tuh nggak langsung obey, patuh, oh iya dikerjakan sekarang misalnya, nggak langsung begitu gitu ya. Kemudian menyerap budaya yang negatif gitu ya. Lalu kurang mampu menyerap budaya yang lebih positif ya dari bangsa lain. Nah, sehingga apa yang harus dipelihara sebetulnya keutuhan wilayah, Pancasila dan UUD 45, kemudian konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional gitu ya, kekayaan budaya bangsa. Lalu ada beberapa yang memang harus dicegah, misalnya inferioritas dan superioritas suku bangsa. Nah, ini tadi yang terlihat, makanya sering terjadi konflik etnis ya. Kemudian kesenjangan kewilayahan barat dan timur, lalu kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya, dan pengekangan terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Lalu apa yang harus dikembangkan, Mbak, gitu ya? Nah, menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menyusun peta budaya, ya. Lalu kontak lintas budaya, sustainable education, kemudian meningkatkan daya adaptasi, ya, increasing the adaptation power, ya. Nah, jadi lebih want a big impact, use a big image, ya. Jadi melihat sesuatu itu menjadi gambar yang lebih besar, ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, Sharla. Iya, Mbak. Saya mungkin akan memaparkan pendapat saya sedikit soal wawasan kebangsaan ini. Kok lama-lama saya merasa kayak tadi kita kan negara yang heterogen gitu kan. Kita udah lihat orang kulit hitam, kulit kuning langsat, kulit putih dari kecil, terus dan lain sebagainya gitu, perbedaan dalam fisik. Tapi itu juga yang menimbulkan tadi konflik pepercahan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau kita lihat di negara Korea Selatan yang hegemoni, mereka semuanya itu fisiknya sama gitu. Terus ketika negara mereka sudah membuka istilah border untuk orang luar masuk ke negara mereka, entah itu untuk wisata atau menetap sebagai pekerja atau sebagai pelajar gitu, mereka kaget gitu kan, karena nggak biasa melihat orang misalnya kulit hitam gitu, atau mungkin yang pakai kerudung atau segala macam gitu kan, sangat amat berbeda gitu dengan mereka, sehingga mereka juga di situ menimbulkan konflik gitu kan, antara istilahnya ada Hangugin sama Wegugin. Hangugin itu orang Korea, Wegugin itu orang luar yang biasanya dirasiskan gitu. Ada klub-klub yang hanya membuka untuk orang Korea gitu. Mereka terang-terangan, oh kita nggak nerima orang luar untuk masuk ke dalam society Korea gitu. Nah, saya merasa kayak dua hal itu sama aja gitu. Sama-sama menimbulkan konflik. Karena tadi heterogen di Indonesia juga banyak konflik, di masyarakat hemogen juga banyak konflik gitu. Jadi ya mungkin tiap orang punya pandangan beda-beda gitu kan supaya tidak terjadi konflik tersebut, tapi kayaknya kebanyakan orang berpikir seperti itu. Mungkin pikiran saya yang salah atau terlalu membaca banyak berita yang jelek-jelek. Saya nggak ngerti, mungkin Mbak Cindy punya pandangan lain. Ya, makasih Sharla. That's a real good question ya.
Betul, jadi mau itu masyarakatnya homogen, mau masyarakatnya heterogen, konflik tetap ada. Ya, so basically heterogenitas dengan homogenitas bukan masalah berarti. They don't matter kan? Jadi mereka bukan menjadi masalah karena ternyata di homogen dan heterogen sama-sama ada masalahnya. Masalahnya di mana akarnya? Akarnya adalah penerimaan. Ya, penerimaan perspektif gitu. Karena ternyata masyarakatnya homogen pun juga ada konflik ya. Masyarakatnya heterogen juga ada konflik gitu. Nah, saya paham gitu ya di Korea misalnya mereka lebih kepada apa namanya? Saya lupa self apa sih? Lupa saya bahasanya. Sebentar ya. Nah, mereka lebih ke self resilience. Jadi apa? Betul-betul orang lain tidak bisa masuk. Tahukah kalian bahkan di Indonesia pun masih banyak yang demikian. Ya, nanti temennya, kok temennya orang mana misalnya gitu ya, suku lain misalnya. Kok mau sih gitu-gitu temenan apa gitu-gitu ya. Nah, itu sulit gitu. Misalnya ya, maaf, misalnya daerah Sulawesi ya, mereka lebih homogen ya. Maksudnya jarang ada asimilasi pernikahan gitu ya, maksud saya. Tapi kalau di tempat saya misalnya Medan gitu ya, kan domisili saya lahir besar di Medan. Di Medan itu mau orang Medan nikah sama orang Bima itu juga ada. Ya, jadi memang open mindedness itu memang luar biasa besar ya. Sehingga jarang sekali ada konflik beragama di tempat saya di Medan ya. Karena misalnya orang tuanya Muslim, anaknya Kristen, orang tuanya Kristen, anaknya Muslim atau Hindu, itu banyak sekali gitu di tempat saya, sehingga bahkan sudah ada sistem gitu di kota saya di Medan ya. Kalau misalnya yang hajatan non Muslim, yang masak itu pasti Muslim, sehingga siapapun boleh makan dengan asumsi bahwa everything's halal gitu, ya. Nah, ini ternyata tidak banyak di tempat lain saya lihat. Ya, bahkan ke utara sedikit ya, ke Aceh misalnya, itu mereka juga homogen. Sulit menerima orang lain untuk masuk gitu. Padahal sama-sama memakai kerudung misalnya. Nah, sehingga saya pelajari ya. Ternyata rasisme itu bukan hanya dari homogen dan heterogen. Tapi ada dua hal. Yang pertama dari individunya yang tidak menerima, gitu ya. Yang kedua itu sudah dilaksanakan secara sistemik, gitu. Jadi dia didorong oleh support system, gitu. Nah, sehingga misalnya kayak di Korea terjadilah, bahkan Korea Korut dengan Korsel saja terpisah, bayangin ya. Yang sama-sama putih, yang sama-sama matanya segaris, gitu ya. Itu pun mereka terpisah, ya. Sampai dibilang di hubungan internasional, perang antara Korut dan Korsel itu adalah perang paling dingin dan perang paling lama. Ya, karena mereka tidak adu senjata, tapi ya tidak pernah menyatu gitu istilahnya ya. Gitu. Nah, jadi betul gitu ya, Syarla ya. Jadi memang bukan masalah di heterogen dan homogennya, tapi karena individunya dan juga sistem yang mendukung untuk melakukan itu. Kalau misalnya di satu kawasan gitu ya, anggaplah misalnya kalau di tempat kita ada Pemda ya, Pemkot gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri ada ada negara-negara bagian gitu ya. Atau mungkin misalnya ada pimpinan-pimpinan yang memang ada di satu tempat gitu, di satu kota atau di satu daerah misalnya. Kalau di luar negeri kita bilangnya distrik ya. Lebih ke distrik gitu. Kalau di kita kan kabupaten, kecamatan banyak ya. Nah, seharusnya dari pendekatannya itu top down dan bottom up. Jadi kalau top down memang otoritas setempat seharusnya bisa membuat peace gitu. Makanya kembali ke SDGs 16 ya. Bisa membuat peace dan mereka menjadi strong institution gitu. Bahwa ya sudah mau siapapun, mau kulitnya abu-abu, hitam, merah, kuning, hijau gitu ya. Ya mereka diterima gitu. Ya kan? Nah, kemudian kalau dari bottom up gitu ya, kalau dari bawah ke atas harusnya memang
Oh ya, kemudian satu lagi media gitu ya. Media seharusnya media kan bisa bottom up, bisa top down ya. Karena yang punya media itu kan kita tidak tahu di belakangnya itu apakah konglomerasi atau individu, kan kita tidak begitu paham gitu ya. Nah, tapi yang pasti adalah media juga turut memblow up gitu ya kalau saya lihat. Kemudian bottom up-nya ya individunya sendiri gitu. Individunya memang harus diedukasi bahwa semua orang itu ya sama gitu, sama di mata hukum, sama di mata yang maha kuasa gitu ya, sehingga tidak ada konflik di situ ya. Kalau kayak apa, saya sering mendapatkan ini ya, pertanyaan gitu ya, bahkan pertanyaan yang mungkin sesimpel itu tapi orang sulit menjawab. Misalnya gini, Cindy kenapa puasa gitu? Ya memang sudah ininya kan, sudah aturannya gitu, regulasi. Oh iya, saya pernah ditanya ya, ya sudah nanti puasa diganti aja di winter misalnya. Ini pada saat saya di luar ya, pada saat overseas ya, pada saat ke luar negeri. Loh kenapa diganti di winter? Iya, di winter kan lebih sedikit jam puasanya katanya kan. Subuhnya jam 5 atau jam 6, nanti buka puasa jam 3 sore, udah gelap tuh, udah maghrib gitu, udah jam 4 gitu ya, udah maghrib misalnya. Kalau summer kan lama banget, dan bulan puasa itu pasti summer kalau di luar negeri ya, pasti summer. Kalau nggak summer setidak-tidaknya spring ya. Nah, kalau spring lumayan gitu ya. Tapi kalau summer saya pernah merasakan sampai 43 derajat Celcius. Dan itu pada saat itu ada gelombang panas dari Afrika gitu ya. Gila, gue dari haus nggak haus gitu aja terus sampai jam 9 malam, sampai jam setengah 10 malam ya. Saya buka puasa enggak. Nah, sehingga mereka paham gitu bahwa yang menjadi masa yang bahwa time difference itu gitu ya, the length of time itu tidak masalah. Sama tadi heterogenitas dan homogenitas itu ternyata bukan masalah, bukan akar masalah, bukan roots of problemnya. Tapi yang menjadi internal dirinya kan. Jadi mau puasa itu 13 jam, 15 jam, 20 jam. Kalian tahu kalau di Islandia sana ya, Iceland sana itu kalau kalian buka puasa, kalian pada saat itu sahur lagi. Jadi puasa itu sekitar 20 jam. 20 sampai 22 jam. Dan apakah mereka sanggup? Sanggup. Ternyata apa? Ternyata yang memang dari innernya, dari dalam dirinya sendiri yang membuat itu bisa gitu ya. Sama gitu. Jadi heterogenitas, homogenitas itu memang bukan roots of problemnya. Tapi yang menjadi masalah adalah itu di blow up, kemudian otoritas tempat maksudnya tidak bertindak tegas gitu ya. Sehingga ya loose aja gitu. Jadi loose institutionalized jadinya. Ya udah biar aja kalau masyarakatnya mau kayak gitu misalnya. Pas ada konflik baru diberhentikan misalnya, kan nggak begitu ya. Jadi kan kayak pemadam kebakaran kan ya. Gitu. Harusnya kan sebelum terjadi konflik ya sudah didamaikan, sudah cair gitu kan. Gitu. Ya, jadi sama gitu, kayak saya pahami benar ya anak-anak Indonesia ini bukan stereotip, bukan. Pola asuh di kita itu sangkarnya itu dibuat sangat indah. Kita di dalam sangkar tapi kita nggak pernah kemana-mana. Padahal yang benar adalah biarkan anak panah itu terbang ya, busurnya kan orang tua ya. Nanti dia akan kembali lagi ke busur itu. Ya, makanya saya perhatikan anak Indonesia jarang keluar gitu. Maksudnya keluar dari kotanya pun jarang gitu. Ya kan? Kalau saya merantau itu dari 2014 ya, awal 2014. Jadi saya sudah 8 tahun jadi warga DKI ya. Sudah 8 tahun di sini gitu. Dengan mobilitas yang tinggi kemana-mana gitu. Ya, dan itu tidak masalah, itu bukan matter gitu ya. Saya punya anak sekarang pun, anak saya bawa kemana-mana. Biar dia tahu gitu bahwa oh ternyata bumi seluas itu memang harus dijalani gitu ya. Nah, sehingga anak bukan menjadi masalah gitu. Sehingga ada hal-hal yang memang perlu kita klasifikasi apakah itu sebetulnya masalah atau tidak gitu ya. Mungkin begitu, Syarla.
Iya Mbak, jadi bisa disimpulkan kalau masyarakat Korea ini sebenarnya negaranya sebenarnya udah maju, cuman masyarakatnya belum mau diajak untuk terbuka gitu ya. Iya, makanya open mindedness itu kan tidak cuma karena masyarakatnya maju kan ya. Maksudnya negaranya iya welfare ya, welfare state. Tapi masyarakatnya ternyata ya maaf gitu ya, masih ada apa primitif insting ya, jadinya primitif perspektif gitu. Di kita pun juga banyak ya yang begitu gitu, melihat orang kadang-kadang kadang-kadang kita pun demikian gitu, ih jilbabnya kok pendek, gue kan jilbabnya panjang gitu, apa bedanya gitu ya, apa ya, isi kepalanya tuh yang penting gitu ya. Jadi iya, jadi kadang-kadang saya misalnya gitu ya, saya jadi malas ikut pengajian gara-gara emaknya jilbab panjang semua, gue dikomentari jilbabnya pendek kan gitu ya. Gitu. Nah sama gitu, jadi bahkan di kita pun itu terjadi gitu, tapi kan yang penting kan si individunya gitu, perspektif si individu gitu, memandang orang lain bagaimana, tidak kacamata kuda gitu ya, tapi the whole perspektif yang kita butuhkan. Ya. Oke, makasih. Gitu, Mbak. Gimana Syarla? Besok ke Korea dah. Orang Korea memandang kita nih Asia gitu. Mereka kan Asia Timur ya. Mereka kita ASEAN itu sebagai budak gitu kan. Karena yang ke sana itu lebih banyak TKI gitu. Terus ketika mereka memandang bule, terus mereka yang kayak wah gitu. Ketika ada orang dari United States gitu, United Kingdom, Europe gitu kan. Mereka yang open, oh iya gitu. Mereka open banget walaupun si orang ini pun nggak bisa bahasa Korea gitu. Malah yang Korea harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah itu di situ saya kurang ngerti sih gitu. Masa iya ketika mereka misalnya orang Korea tinggal di Amerika terus mereka kena rasis gitu dengan orang sana. Mereka yang teriak-teriak kayak apalah gitu kan. Wah, nih Asia apa sih waktu itu? Ya pokoknya Asia nggak boleh dirasisin gitu kan. Tapi mereka sendiri di dalam negerinya sendiri tuh nggak sadar bahwa mereka merasiskan sesama Asia gitu. Mungkin bagi mereka kita nggak sama ya. Mungkin oh ya stop Asian hate ya. Mungkin bagi mereka kita Southeast Asia it's not included to East Asia. Mungkin ya, mungkin gitu. Saya ada beberapa teman Korea juga tapi sebetulnya kalau sudah dekat mereka baik ya, baik gitu. Tapi kalau kita general gitu ya, ada seperti gap ya yang membuat kita benar nggak nih saya bersikapnya begini gitu ya. Nah itu juga Asian hate ini juga ya ini di blow up juga gitu saya lihat gitu ya. Padahal sesama Asia juga ya nggak begitu gitu loh ya. Saya punya teman Southeast Asia, kita ada berapa nih ASEAN 10 ya. 10-10-nya saya punya loh teman ya. Nah tapi melihat satu sama lain ya kalau ada bedanya ya sudah dimaklumin gitu loh gitu. Jadi memang mungkin tidak semua orang bisa se-open minded itu gitu ya. Tapi saya sendiri melihat, makanya saya sering bilang gitu, saya punya teman ya, dari mulai bajunya mini sampai semuanya ketutup gitu, itu ada gitu. Jadi makanya saya melihat orang itu tidak lagi dari judging by cover gitu ya, tapi ya memang dari dalamnya gitu. Yang membedakan kita itu kan ya karakter gitu ya, makanya butuh karakter tadi gitu. Jadi kalau karakter orang Korea misalnya rasis ya mereka ya itu tadi bisa jadi sistemik gitu loh. Mereka lebih banyak dikuliahkan keluar, mereka memandang Amerika lebih maju gitu ya, lebih developed gitu kan, sementara melihat yang backyardnya kan kita Southeast Asia ya ini mah neni gitu ya. Padahal banyak orang Indonesia yang sukses kan di Korsel, banyak. Ya, banyak. Jadi mereka tidak bisa juga mengeneralisir bahwa orang Southeast Asia itu hanya apa istilahnya? Midwife ya atau neni atau apa sih? Saya lupa, mereka punya sebutan ini juga. Maid ya, maid gitu. Dan Mbak yang paling aneh yang pernah saya dengar adalah mereka kaget kalau di Indonesia itu ada mobil, ada motor. Jadi selama ini mereka ngira kita berakomodasi. Ya, itu kan media berarti. Makanya itu jadi sistemik, Syarla. Jangan-jangan di TV-TV Korea sana, di channel-channel YouTube-nya itu nggak banyak tentang kita. Dan itu saya rasakan loh.
Kenapa? Karena selalu yang dibawa ke luar itu kayak itu loh video-video yang Indonesia is a wonderland gitu ya. Tapi kan hutan semua gitu. Ya kan ya, coba ditampilkan yang Sudirmannya dikit Pak gitu ya. Kan lumayan gitu ya. Padahal Sudirman itu kan udah kayak Korea loh. Ya. Di bahu jalan, di pinggir-pinggirnya ya kan sudah ada kalau kita mau naik ini loh, naik MRT gitu ya, kan di sisi-sisi jalan itu sudah ada gitu. Sudah ada tangga untuk ke bawah gitu ya, sudah ada lift atau apa. Nah, itu kan bagus ya. Itu bagus gitu. Pedestrian zone kita juga sudah bagus gitu. Nah, sehingga sering yang dibawa itu yang kayak gitu. Saya juga lihat. Ini selalu yang dibawa keluar ini kalau nggak komodo ya kan. Gitu. Tapi nggak pernah di capture gitu ya, di capture yang Sudirman Street gitu, yang memang bagus gitu loh. Saya aja kalau jalan ke kota gitu ya, ke Bundaran HI atau mana gitu ya, maksudnya karena kita ngajar online kan jarang keluar ya. Nah itu juga saya kayak oh ya memang Indonesia udah oke ya gitu, good looking gitu ya, sudah high performance sebetulnya gitu. Tapi yang dibawa keluar kan selalu hutan gitu ya, flora fauna gitu. Jadi orang-orang berpikir ada nggak sih vehicle di sana, ada nggak sih motorcycle gitu ya. Dia kagak tahu ya, yang dekat sini kayak saya nih, ada Sultan Andara nih dekat sini ya. Raffi Ahmad tuh seberang saya tuh ya, Nagita Slavina, iya kan, saya kan daerah daerah Andara saya tinggalnya. Dia kagak tahu ada mereka ya yang bisa menguasai pertelevisian Indonesia gitu. Nah itu nggak terbawa gitu ke sana Charla, sehingga mereka selalu Indonesia what is located gitu ya, atau misalnya where is it, selalu oh ya dekat Malaysia ya, dekat, selalu begitu gitu, nearby Malaysia, nearby Philippines gitu ya. Padahal negara yang di luar itu yang surrounded by Indonesia gitu loh. Ya kan? Indonesia seluas itu, mereka kan kecil-kecil ya. Gitu ya. Cuma tahunya Bali, Mbak. Tapi alhamdulillah teman-teman saya tahu Medan ya. Karena ternyata Medan menjadi tempat transit gitu. Jadi misalnya dari Singapura ya kan, ya mereka sebentar ke Medan baru ke mana gitu, ke Jakarta atau apa gitu. Ya. Gitu. Jadi memang kalau kalian punya teman orang asing ya, orang luar, diedukasi ya dengan lebih baik gitu. Ya. Saya ingat juga gitu orang tua saya yang di Jepang, jadi mereka memang native, memang asli Jepang. Terus mereka bilang gini, "Hah, orang Indonesia bisa bahasa Inggris ya?" Gitu. What gitu ya? Ya bisa Bu, gue bilang gitu ya. Jadi ternyata si ibu itu guru bahasa Inggris untuk orang Jepang. Gitu. Jadi dia menganggap bahwa orang Jepang aja agak sulit dididik English-nya gitu ya, secara grammar yang benar. Kok orang Indonesia bisa bahasa Inggris gitu. Ya, mereka cukup surprise di situ ya. Ya bisa lah. Terus gue keluar kemana-mana pakai apa kalau nggak pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa tubuh kan nggak bisa gitu ya. Tetap harus pakai bahasa Inggris ya kan, tetap harus English speaking meskipun ke non English countries gitu loh ya. Kadang-kadang bingung kita gitu ya. Terus misalnya kayak di luar ya, saya kan pakai mesin cuci yang itu loh, mesin cuci yang pakai koin itu ya, itu teman-teman saya kaget, Cindy kamu bisa pakai ini? Ya bisa lah, di Indonesia juga ada koin laundry gitu ya. Jadi kayak apa seprimitif itu gua dipandang gitu ya. Aduh. Sampai ada teman saya dulu ya, pertama-tama ya, sampai bilang, Cindy di Indonesia ada bioskop. Masya Allah, 21 itu jamuran di sini Pak, gue bilang. Ya, anak-anak Indonesia bisa tiap hari ke situ. Ada nomad, nonton hemat gitu kan. Oh ada ya. Di Indonesia ada teater. Di Indonesia ada semua ada di Indonesia, biar lo tahu gitu ya. Semua ada, apa yang nggak ada, semua ada di negeri ini. Sampai gue bilang kayak gitu ya. Oke, iya sampai saya bilang kayak gitu. Cindy, di Indonesia ada. Oh, waktu itu belum ada MRT ya. Waktu itu belum ada MRT. Ini harus gue kabarkan bahwa ada MRT. Cindy, di Indonesia ada subway, ada MRT. Ya, di situ gue diam ya. Nggak ada, masih komuter lain Pak gitu ya. Orang boleh mandang kasta Mbak. Mungkin karena kulit saya sawo matang ya. Jadi ya sudahlah gitu ya. Ya itu lagi rasis kan jadinya gitu. Tapi pas saya nggak pakai jilbab, ini benar ya. Saya dikira Amerika Latin. Jadi saya dikira ya udah memang orang ya modern lah gitu ya. Padahal ya mau Amerika Latin kayak mau dibilang apa kayak ya gue tetap Indonesia gitu, nggak bisa dipisahkan kan. Ya saya memang Indonesia saya bilang gitu.
paspor hijau kan. I'm proud of to be Indonesia. I'm proud of being Indonesian citizen. Ya. Gitu. Ya, tidak mungkin tidak bangga dengan tanah ini karena berapa banyak yang sudah kita makan dari tanah kita ya, dari Indonesia. Bayangin ya, saya nggak pernah nanam cabai hidup. Ya. Itu di kebun saya cabai bisa hidup. Kecuali kayak misalnya melati terus orchid anggrek gitu-gitu ya, itu harus ditanam. Bayangin di kebun saya tanpa ditanam cabai hidup. Ya, luar biasa Indonesia ya. Bayangin. Hampir per 3 hari saya bisa panen cabai. Ya, jadi tidak berdampak signifikan naiknya harga cabai ya. Untuk emak-emak kayak saya. Kecuali minyak goreng, gue kagak bisa produksi minyak goreng ya. Heran gue. Ya, Omikron tinggi. Yang langka minyak goreng. Oh ya oksigen, tabung oksigen kayak yang langka ini, kok yang langka minyak goreng gitu kan. Curhatan emak-emak di pagi hari. Ya. Oke, makasih banyak semua ya. Kalian perlu tahu wawasan kebangsaan dan itu relevan sampai kapanpun ya. Jadi kalau ada orang luar tanya, Cindy, atau misalnya nanya ke kalian Radinka, Syarlah, Limatun, kok di Indonesia misalnya the world's producer ya of palm oil, tapi kok minyak goreng langka. Nah, itu bisa kalian jelaskan dengan spekulasi bisnis, ekonomi politik ya. Atau mungkin pengalihan isu, jangan-jangan ya. We really don't know ya what happened actually recent days ya. Jadi ada saja sih gitu ya. Oke, makasih banyak. Saya stop record dulu ya.